Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara lomba pidato pendidikan agama Islam LPPAI dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu maupun yang akan datang. Hadirin sekalian, saya Muhammad Nurullah Yudamara dari SD Negeri 3 Cipinang akan menyampaikan pidato tentang menjaga diri dari fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah akhir zaman? Apakah sekarang kita sudah berada di penghujung zaman? Apakah sudah kita rasakan fitnah akhir zaman itu? Masih ingatkah hadirin sekalian tentang pembunuhan seorang istri di Cangkol Kota Cirebon oleh suaminya sendiri dengan 9 tusukan di tubuhnya November lalu? Atau kasus yang baru-baru saja terjadi, seorang bibi membunuh ponakannya karena tergiur kalung emas yang sedang digunakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, contoh tersebut merupakan contoh fitnah akhir zaman yang sudah terjadi sekarang. Pembunuhan akan banyak terjadi sebagai fitnah menjelang hari kiamat yang disebut sebagai Al-Haraj. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menjelang hari kiamat akan muncul Al-Haraj. Lalu para sahabat bertanya, apa itu Al-Haraj ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pembunuhan. Tetapi kalian bukan memerangi orang-orang musyrik, melainkan kalian akan saling membunuh satu sama lain. Sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya, saudaranya, pamannya, dan anak pamannya. Lalu para sahabat bertanya, apakah pada saat itu kami masih memiliki akal sehat? Beliau menjawab, sesungguhnya akal seseorang pada zaman itu akan dicabut dan digantikan oleh manusia-manusia bodoh. Kebanyakan dari mereka itu benar, tetapi sebenarnya tidak. Jadi, jika ada pertanyaan, apakah sekarang kita sudah berada di penghujung zaman? Apakah sudah kita rasakan fitnah akhir zaman itu? Jawabannya adalah ya. Lalu, apa yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman? Dalam Islam, fitnah Dajjal merupakan fitnah terbesar yang telah diciptakan sejak adanya Nabi Adam alaihissalam. Bahkan karena begitu dahsyatnya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti daripada fitnah Dajjal. Tiada fitnah yang dibuat sejak dunia ini, baik kecil ataupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Hadirin sekalian, selain pembunuhan, fitnah-fitnah akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya fitnah kebodohan, kerakusan, dan kekacauan. Lalu fitnah harta juga menjadi fitnah terbesar, di mana hanya sedikit yang mendapatkan harta dari cara yang halal dan membelanjakannya di jalan yang benar. Diambil dari buku karya Umar Sulaiman Al-Ashqar, terdapat beberapa hal yang menyebabkan fitnah akhir zaman menjadi sangat dahsyat dan tak tertahankan, sehingga membuat semua orang jatuh dalam fitnahnya kecuali orang yang beriman, yaitu yang pertama,
Dajjal mampu berpindah tempat dengan cepat di bumi. Yang kedua, surga dan neraka Dajjal yang terbalik, di mana surga adalah neraka dan neraka adalah surga. Yang ketiga, membunuh pemuda dan menghidupkannya lagi. Dan yang keempat, cobaan fitnah Dajjal yang berlangsung sangat lama. Lalu, bagaimana ketika kita ingin terhindar dari fitnah Dajjal? Rasulullah SAW memerintahkan seluruh umat Islam untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi olehnya. Doa agar terlindung dari fitnah Dajjal dia baca setiap hari minimal 5 kali sehari. Doa agar terlindung dari fitnah Dajjal ini dibaca pada akhir sholat. Adapun bacaan doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, yang artinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lalu dianjurkan pula memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Hal ini bersandar pada sebuah hadis sahih yang berasal dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi maka akan terlindung dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam. Hadirin sekalian, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua bisa terlindung dari fitnah Dajjal. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk peserta yang kedua.